EcoTune harga remapnya sama. Ya, nggak lebih ekonomis harga remapnya. Tapi iya dong, lu mau performance like a McLaren, tapi lu mindset nggak kayak lu owner of a McLaren gitu loh. Nggak ribet. Lu jangan pernah telat ganti oli, ganti filter oli, ya kan, ganti busi, udah cuma basic maintenance aja. Welcome di Rocket Podcast. Apa sih namanya? Pocket Podcast Rocket di episode ketiga kali ini. Dan di episode ini tuh kita bakal ngebahas diesel atau bensin, mana yang lebih worth kira-kira. Karena banyak banget dari kemarin yang nanyain, gue mau beli mobil, mendingan beli mobil apa sih? Bensin apa diesel ya? Bensin turbo apa bensin NA? Itu bedanya itu gimana sih? Buat after remap-nya, performance-nya, buat durability-nya, jangka panjangnya segala macam itu masih banyak banget tuh yang nggak paham gitu. Diesel vs bensin sih luas sih. Iya, makanya luas banget kan. Karena bensinnya itu kan ada NA sama turbo. Iya, ada bensin, ada NA, ada turbo. Ini gue pengen minta lu buat jelasin. Ini kita balik lagi sama Profesor Alex selaku tunernya dari Rocket Plus Tuning. Dan ini lu bisa jelasin nggak mekanisme kerja, sistem kerjanya gitu loh, bedanya dari diesel, bisa dari bensin yang turbo, bensin NA, bedanya itu gimana? Oke, untuk pembahasan podcast kita hari Ini ini, bakal panjang sih sebenarnya ya. kita podcastnya. cuma bisa bilang gini, kompresi lebih tinggi, tenaga yang dihasilkan makin besar, torsi yang dihasilkan makin besar. Torsi besar udah pasti irit. Karena torsi itu besar lebih pasti irit. Iya. Dan satu kata kuncinya lagi adalah torsi dan peak power di RPM serendah mungkin. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu nih mekanisme diesel. Pros and cons-nya dulu lah ya. Kalau misalkan diesel, udah pasti torsinya gede. Ya pastilah. Kompresinya Fortuner gede. Pajero ya gede lah sebenarnya. Kompresinya gede. Kompresinya. Bandel. Solarnya bisa minum solar busuk. Tapi nggak rekomen juga kan? Nggak rekomen buat mobil-mobil baru yang Euro 4 ya? Yang Euro 4. Terus ada apa lagi nih? Diesel itu dia turbocharged. Jadi udah kompresi tinggi, turbocharged lagi. Keenam, dia tuh nggak peduli oktan. Ya, lu mau pakai Dex, pakai apa? Memang ada namanya itu seton number, tapi itu nggak gitu pengaruh sebenarnya. Ya. Terus nextnya lagi diesel itu yang modern itu sudah cukup silent. Jadi nyamannya udah kayak mobil bensin. Euro 4 itu udah pada silent, apalagi Palisade ya. Iya, itu udah halus banget. Hyundai udah gila banget itu udah halus banget. Terus yang terakhir diesel sekarang itu bisa dibilang dia mampu diajak bandel terus road trip panjang, jadi udah nggak, kalau dulu kan bandel tapi seiring berjalannya waktu performance udah panas ya drop. Kalau yang sekarang itu lebih stabil lah, bisa dibilang lebih konsisten power. Teknologinya udah beda lah ya. Udah beda. Tapi kalau gue mau ngomongin cons-nya, negatifnya masih banyak loh. Kalau powernya digedein seringkali tetap ada asap, walaupun cuma bentar doang tapi tetap ada asap. Kalau dimodif biasanya jadi cenderung lebih kasar, lebih berisik. Ketiga, diesel itu kayak 2G dan lain-lain, olinya 8 liter. Maintenance-nya mahal. Iya. Keempat, kalaupun oli lu buat lu nggak mahal, keempat, lu power gede. Transmisi lu jadi manja. Jadi cepet bego. Otomatis tuh maintenance-nya juga tinggi. Terus filter solar. Lu telat ganti dikit, kenanya mahal. Ya, injektor nozzle mahal ya. Terus yang keenam, lu pakai buat ekstrim, dia nggak ada nanggung, sekali jebol duar gitu, langsung turun mesinnya ekstrim gitu. Ya, itu sama kayak semua mobil turbo sih sebenarnya, namanya high power kan. Sistem kerjanya? Sistem kerjanya simpel. Udara dikompres, kompresi tinggi, udara yang dikompres sangat padat,
tekanan makin tinggi, temperatur udaranya tinggi, panas, lu tembakin sama solar yang sudah dikompres juga, tekanan tinggi disembur. Der, dia langsung kebakar. Karena beda ya, lu kalau lu taruh bensol, lu taruh di sono, lu ngidupin api di sini dia bisa nyamber. Kalau Solar nggak solar kebakar, nggak kebakar. Tapi kalau dia dalam bentuk fine mist, jadi halus kayak lu semprot dari Iya, botol kayak parfum, parfum gitu ya. cet, dia bisa hidup, nyamber gitu, wus gitu. Nah, itu pros and cons dari mobil diesel. Terus kalau petrol ada dua, petrol NA, NA sama turbo. turbo. Nah, kalau gua ngomong dari petrol turbo dulu. Petrol turbo menurut gua best of both worlds. Dia itu kompresi dinamisnya tinggi. Karena apa? Dia itu dapat tekanan kompresi lebih itu dari turbo. Kedua, efisiensinya lebih baik daripada NA yang non turbo. Ya. Terus high power lah ya gara-garanya. Terus yang pastinya kalau misalnya lu turbo charge, dia power sama torsinya gede. Power bandnya bisa luas. Power yang bisa diekstrak setelah di remap lebih besar. Tapi consnya BBM low oktan tinggi, karena yang kayak gue bilang kompresinya tinggi. Dia beda kayak diesel yang setan numbernya nggak terlalu ngaruh kayak oktan. Terus kedua, untuk mobil kayak contohnya kita ngomong Civic Turbo deh. Terkadang komponen yang datang dari pabrikan itu nggak kuat untuk lu push lebih jauh. Jadi ada potensinya tapi ada harus upgrade parts. Dan itu toleransinya terlalu jauh kan? Toleransinya terlalu jauh. Gitu terlalu jauh. Jadi terkadang lu mau extract power, engine-nya kuat, turbonya nggak kuat. Atau turbo kuat, engine-nya nggak kuat. Nah itu dua-duanya keluar duit gede. Terus kalau misalnya kita ngomong selain itu, kita bilang kalau ada rusak otomatis juga mahal. Next lagi kita berpatok kalau mobil turbo itu lebih sensitif. Turbo itu kan spinnya cepat nih, high speed. Lu kasih oli jelek dikit udah hancur turbonya. Nah itulah. Ya kalau apa ya kayak biasa orang remap pakai mobil turbo, bensinnya nggak boleh turun sama sekali kan. Turun 98 di setting. Lu masukin 92 dikit, knocking abis. Makanya gue selalu bilang nih, jadi banyak gue sering dapat dari customer tuh dia ngomongnya tau gimana? Bro, gue kalau pakai 98, kalau pas gue lagi nggak dapat bensin 98, mobil gue gimana? Ya gue bilang kabum, kayak gitu gue nggak berani tune 98. Makanya kalau lu mau tune 98 yang dirubah mental lu sih, mindsetnya yang dirubah sih. Make sure lu harus wajib isi 98. Iya dong, lu mau performance like a McLaren, tapi lu mindset nggak kayak lu owner of a McLaren gitu loh. Kan mindsetnya adalah gue udah tahu mobil gue nggak bisa minum 92. Jadi jangan tunggu bensin sampai habis baru di fullin. Iya, make sense-nya begitu sih emang. Karena full tank lu bisa jalan 500 kilo, 400 kilo. Ya kalau udah setengah masih ada 200 kilo. Masa bener radius, kita ngomong 50 km. Radius loh ya. Radius. 50 km masa nggak ada pertabu sama sekali. Kalau sampai itu benar terjadi, habis semua mobil yang mobil race cars. Habis lah. Sos Brio habis itu. Nah makanya, sedangkan sekarang tuh udah banyak kok fuel aditif kayak Arsos dan lain-lain yang bisa jadi octane booster. Walaupun kita ngomong 10%, lu nggak ada pertabo, lu ngisi mungkin V-Power gitu kan, 95, lu bisa boost pakai etanol. Kan 10-15% masih tolerable gitu. Tapi misalnya orang yang tuningnya itu RON 98, dia isi 92, tapi dia selalu sedia addictive itu. Kalau 92 kejauhan sih. 92 kejauhan. 95 kayaknya masih tolerable. Tapi memang gue rekomen kalau misalnya oktan sudah berubah jauh dari apa yang ditune, saran gue pribadi, my own suggestion adalah gak boleh sih lu bawa ngebut. Jadi kayak udah konservatif mode gitulah. Nah, stay di low RPM aja ya. Terus back to the topic, kalau kita ngomongin soal cons-nya, cukup banyak sih. Ya, makanya gue bilang with more power comes greater responsibility gitu. Oli lu udah pasti nggak boleh jelek yang kayak gue tadi bilang. Kedua, bensinnya kalau lu bawa santai jadi irit-irit banget. Kalau lagi bawa kenceng jadi boros banget. Jadi nggak ada best of both world gitu loh. Terus selain itu, lu harus lebih aware sama komponen lu. Karena kayak
lu sekali kena oli palsu dan lain-lain, wah itu lengkap itu, kenanya nggak cuma engine Mas, kenanya bisa ke turbo. Iya. Nah, dan yang terakhir itu selain kita ngomong maintenance sama sensitivity dan lain-lain, cenderung kita ngomong mobil yang ada turbo itu dalam jangka panjang itu akan butuh pampering lebih atau bisa dibilang harus dimanjain lebih, Iya. piping dan lain-lain. Ya maintenance-nya lebih Iya balik beda lagi lah ke ya, maintenance sih. iya. Cuman yang tadi gue jelasin berarti ada dua, maintenance short term-nya mahal, long term-nya juga mahal. Itu kalau bensin turbo. Bensin turbo. Kalau bensin NA itu misalnya itu untuk orang-orang yang rutenya macet-macetan, nggak butuh power lebih, nyetirnya santai, kalem, anak-anak chill gitu, anak-anak Skena gitu. anak-anak chill santai gitu loh. Oke lah, tapi gue nggak menutup kemungkinan NA tuh ada yang kenceng juga. Iya, Nah, banyak. dan NA lu mau bikin kenceng yang fun to drive juga bisa sebenarnya. Walaupun kalau di remnya pun gainnya terlihat kecil ya. Terlihat dibanding kecil, tapi ini. feel-nya beda banget, berubah. Iya. Berasa sih emang jauh banget sih bedanya. Dan Mark X gitu-gitu juga Mark gila X ya. naik dikit banget, tapi sense of driving enak banget. NA tuh mobil yang reliable, itu satu. Poinnya adalah reliable pros-nya. Kedua, iritnya Konsisten lah ya. konsisten. Heeh. Lu mau bawa kenceng ya seboros-borosnya segitu, seirit-iritnya juga segitu, Iya. gitu ya. Terus NA itu nggak ribet. Lu jangan pernah telat ganti oli, ganti filter oli, ya kan, ganti busi, udah cuma basic maintenance aja. You're ready to go. Tune up, carbon clean gitu-gitu doang ya. Aman. Lu mau jalan jauh, tol full, ngebut juga itu nggak masalah ya. Kalau turbo kan beda kan. Nggak bisa terlalu panteng. Iya. Ya, ada yang harus dicek parameternya kayak EGT dan lain-lain. Kalau misalkan kita ngomong NA itu malah cenderung lebih bisa dikontrol power, nggak yang buas, jadi Iya. lebih comfort. Itu prosnya. Konsnya yang pasti kalau lu NA yang kompresinya kecil, ya lu minum Pertalite juga bisa. Nyaman. Minum Pertamax Brio aman mah. Nah itu mah aman. Mobilio masih aman, Jazz masih aman, 92. Tapi kalau lu kayak Mark X dan lain-lain, lu kasih 98, itu potensinya keluar banget. Iya. Artinya kan lu jadi ada pilihan gitu loh. Lu nggak butuh power gede ya lu ambil 1500 cc city car, 1500 cc city car lu kasih bensin 92, lu butuh performance ambil 3500 V6 Camry contohnya. Ya itu kan langsung ada customer segmen yang jelas. Berbeda dengan turbo yang lu mau mobil semurah apapun jadi wajib 98 gitu loh. Jadi dari saranin dari dealer pun 95 kan sebenarnya. 95. Minimal Di luar, tapi di Indo karena biar bisa memenangkan pasar market customer ini, ya dibilang bisa minum 92. Walaupun sekelas Almas pun tetap harus 95 kan minimal kan. Almas banyak yang ngisi Pertalite. Iya, Itu karena sebenarnya banyak banget yang user Almas isinya Pertalite tuh. Itu Almas itu evidence-nya apa? Dia tuh ini loh. Apaan sih, Lid? berisik Nggak, sih. nanti komplain aja, komen di bawah, itu editornya berisik, ganggu. Lanjut. Jadi Almas itu sering ini nih, diisi Pertalite. Yang kita paling sadar ketika kita bawa ke Almas itu panas banget. Ya, itu parah banget panasnya. Ya lu bayang, Almas sih customer rata-rata ya. Udah panas. Lu kasih Pertalite, jadi ruang bakarnya panas, engine bay panas, udara yang di suction juga panas. Jadi ruang bakar itu completely panas, heat soak istilahnya. Powernya nggak mungkin bisa bagus, otomatis boros. Iya, borosnya itu kan. Ya, lu daripada 1:7, 1:6 lu isi Pertalite, mending lu dapat 1:13 lu isi Pertabo. Make sense-nya begitu. Make sih sense-nya kan. begitu. Cuman kan orang ngelihatnya itu kan gara-gara sekali isi bensin ya gede banget Pertabo, bro. Iya, makanya mindset itu harus dirubah. Kunci dari selain remap itu mindset. Iya sih. Paling make sense-nya sih gitu ya. Iya, intinya kalau lu mau ngisi Pertalite ya jangan ngambil mobil turbo. Udah, itu evident banget. Apalagi jangan ambil Eropa dah intinya itu. Iya. Back again, jangan lu beli BMW, beli VW lu isi Pertalite. Jangan, big no. Dia lebih sensitif lagi. Terus kalau kita mau ngomongin soal meluasnya topik diesel, bensin, NA, bensin turbo, ada satu kriteria lagi sih.
lu ngambilnya tuh bensin NA mobil Jepangan atau mobil Eropa, sense of driving-nya beda bro. Ya, jauh sih itu. Ya beda kan. Aha. Terus kayak kita ngomong bensin turbo VW sama Civic Turbo, feel-nya beda. Feel-nya itu udah pasti beda. Terus lu ngambil diesel Eropa sama diesel Ya, ini itu beda juga. 320D. Ya, itu beda. Powernya beda. Sih. Dibanding lu mau banding sama Palisade, mobil Korea gitu kan. Tetap beda feel-nya. Dibanding sama mobil Jepang 2GD juga beda feel-nya. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum ngambil mobil. Sebelum ngambil mobil. Lo harus mikirin nggak bisa cuma short term-nya doang. Long term-nya lu sanggup nggak nge-maintain situ mobil gitu. Jadi kalau saran dari lu sebenarnya kalau lu budgetnya buat isi bensin yang nggak banyak, lu sanggupnya Pertalite atau Pertamax, itu better jangan ambil mobil yang turbo ya, bensin turbo. Bensin turbo. Tapi dibanding ngambil mobil bensin yang NA, gue lebih rekomen ambil diesel. Tapi diesel tua. Budget lu udah turun, lu ambil 2KD deh. Ya, powernya tetap masih lebih reliable daripada lu ngambil mobil Jazz atau Brio tahun 2016. Iya. Gitu loh. Intinya, kalau gue pribadi, kasta terendah menurut gue tetap mobil NA. NA itu tetap paling tidak efisien, karena kompresinya biasanya cenderung rendah. Dan kedua, mobil bensin NA itu potensinya nggak gitu gimana. Walaupun memang ada yang cc gede fun to drive, tapi kalau lu mau ngomong sense of speednya nggak dapet. Kalau NA dengan kompresi kecil kan, yang itu kompresi lu kecil. ngomong kalau buat city car ya. Buat city car. Tapi kalau Mazda itu NA kompresinya tinggi. Suzuki itu beda case. Itu kaum elit per NA-an. Kaum elit ya. Iya. Suzuki pun tinggi ya? Suzuki lumayan untuk seekor Suzuki. Mobil yang orang sering bilang kasta nyangkut nih, kasta nyangkut. Jadi mau dibilang LCGC enggak, mau dibilang enggak LCGC, tapi sering dipakai untuk orang yang budget friendly, eco friendly gitulah. Jadi kalau kayak Mazda gitu, ya lo kasih Pertalite ya dia tetap jalan sih, nggak sefatal di turbo. Buktinya si William mobil dagangannya time-nya bisa bagus, remap only ya kan pakai Pertalite. Ya. Tapi Mazda 2. Ya gitu, sayang gitu potensinya nggak keluar. Tapi ya memang nggak sefatal lu ngisi Pertalite di mobil turbo. Nah, tapi lu mau ngomong gainnya gede banget ya NA tetaplah NA lah gitu loh. Berbeda. Civic Turbo kita tune pakai 92 aja gainnya lebih memuaskan kan dibanding itu. Feel-nya benar-benar berubah. Beda sih emang. Jadi dia kebantu turbo lah ya. Betul, kebantu turbo. Jadi intinya kalau lo ngomongin soal efisiensi, ya NA itu lu pilih mobil kompresi tinggi, efisiensinya lebih baik ya paling beda 5-6% dibanding sama yang kompresi rendah. Ya lu kalau misalnya rekomen dibanding mobil bensin NA, bensin turbo, diesel lu pilih mana? 3 ini? Kalau gua pribadi ya, gua sih tetap diesel sih. Sampai kapanpun gua tetap diesel. Karena diesel itu kalau orang selalu bilang polusi, enggak, itu lu remap salah tempat aja sih ngebul nih. Karena diesel itu nggak perlu solar sebanyak itu, nggak perlu lu buang-buang solar segitu. Iya. Itu kills turbo, kills engine, kills the environment. Jadi bunuh lingkungan, bunuh mesin, bunuh turbo. Jadi buat apa? Nggak ada plusnya. Kalau cumi, kecuali keperluan balap ya. Keperluan balap pun bisa kok dibikin kenceng, cuman budget yang kita keluarkan itu makin gede. Jadi kita ngomong gini deh, kita dengan bus mobil Eco Daddy, kita kasih bus 50 PSI. Power antara lu smokeless sama smoke. Kenapa bisa beda? Ya lu ngomong peaknya mah mirip-mirip, cuma kenapa atasnya bisa lebih flat gitu. Karena EGT tinggi, exhaust gas temperature tinggi, dia tuh udaranya panas, padat, memuai. Udara itu memuai. Dia memberikan pressure ke si baling-baling di turbonya tuh besar. Jadi dia bisa maintain
kecepatan turbo di high RPM. Lebih stabil lagi. Iya. Jadi ketika efisiensi turbo udah melewati titik puncaknya dia, Heeh. dia masih terbantu oleh dorongan yang besar dari si engine untuk menjaga pressure tersebut. Makanya gua kan kayak kemarin gua pas develop Font 23 itu kan ada 2 map yang AFR-nya sangat rich, mungkin masih smokeless ya rich-nya ya di 14.7, 14.2, 13.8 ya udah mulai ada asap tipis-tipis. Itu dia busnya lebih mau manteng di 18, lebih mau ditahan. Jadi 18 mungkin turunnya ke 14 doang. Ya mungkin busnya lebih stabil. Busnya lebih stabil. Dibanding yang gua kasih yang bener-bener clean, smokeless yang clean. AFR 18 17, ya udah lu cuman 18 set langsung turun lagi. Turunnya langsung ke 10 gitu loh. Sama. Jadi balap itu bukannya nggak bisa smokeless, lu bisa smokeless, tapi untuk kan lu dapat mantengin busnya itu ya. Iya, untuk lu mencari turbo yang bisa menghajar power band yang luas itu mahal banget bro. Lu ngambil turbo Garrett contohnya aja, jangan pakai turbo yang sekarang 7-8 jutaan ya. Iya. Harus pakai turbo 30-40 juta yang efisiensinya bagus, yang udah di research dengan baik. Tapi apakah worth it untuk cuman drag yang ada resiko jebol dan lain-lain? Dan apakah worth it lu naikin dari 50 PSI jadi 60 PSI untuk ngejar smokeless-nya? Karena gue selalu bilang, tuning di diesel selalu start dari perapian AFR. AFR udah nyampe target, lu naikin boost. Otomatis AFR makin kering lagi. Lu tambahin lagi bensin. Naikin boost lagi. Jadi step-nya tuh kayak gitu sebenarnya. Always add fuel, add boost. Kan? Add fuel, add boost. Nah. Kalau remapnya itu, lu rekomen kalau di dunia premapan ya, lu rekomen mobil enaknya itu gimana? Intinya kalau mobil bensin sifatnya wajib remap. Itu udah wajib. Bensin turbo, bensin NA? Bensin turbo, bensin NA sifatnya wajib. Karena kalibrasi dari pabrikan standar tidak didesain untuk di iklim Indonesia. Terkadang banyak produsen itu bikin terlalu rich. Mubazir. Kadang ada juga yang terlalu lean. Kayak Almas, very lean. Udah panas banget mesinnya, very lean. AFR 14? AFR 14. WOT? Buat apa? Baru mulai enrichment di atas RPM 4.500, 5.000. Area yang nggak bakal kesentuh di Indonesia macet-macetan dan mobil bobot segede itu, lu juga nggak tega bro denger mesin ngeraung. Jadi kalau kita ngomong kenapa diesel itu nggak wajib di remap, karena bagi kebanyakan orang, apalagi yang sudah berumur, power diesel standar saja sudah cukup. Tapi itu yang mereka kadang nggak paham. Kita bukan ngomongin soal power. Kita ngomongin soal turbo lag. Itu yang mengganggu. Itu yang bikin boros. Kalau turbo lag bisa dihilangkan, why not? Jadi stay tune terus. Makanya di media-medianya Rocket, gua bakal kasih inovasi baru. Apa? Jadi selain kita memang mapping kita nggak pernah kasih stage ya. Nggak ada stage 1, stage 2, stage 3. Kita custom tune langsung sesuai spek. Kondisi real kendaraannya. Walaupun ya memang kalau dihitung ada benchmark kapan bisa dianggap stage 2, kapan bisa dianggap stage 3, kapan dianggap stage 1. Preferensi orang beda-beda kan. Betul, gitu tapi kan kita nggak charge extra money kan. Iya. Tapi nanti gua akan membuat ada opsi. Mau arahnya ke performance atau mau arahnya ke comfort. Jadi gua akan bikin istilahnya eco tune. Gua nggak bakal bersaing di angka berapa, tapi lebih angka final powernya. Tapi gua akan lebih ke arah optimalisasi yang benar-benar untuk efisiensinya aja. Daily atau fokus race gitu lah ibaratnya. Bukan, jadi benar-benar untuk orang yang nggak mau terganggu power buas. Kan kita sering dapat customer balik ke kita powernya terlalu gede. Jadi mungkin gua untuk diesel ya kan kayak Innova mungkin dari yang 95 WHP standar di dyno kita, gue bikin mungkin sekitar 105, 110. Tapi power bandnya gue pastiin bagus. Nggak ada turbo lag-nya. Nggak ada turbo lag-nya. Dan comfort aja, pedal map nggak terlalu gimana, cuman gue hilangin delay pedalnya. Jadi dibikin boost curve-nya juga lebih mild. Nah itu nanti ke depannya kita akan offer termasuk tapi gue akan offer mulai dari yang diesel dulu. Karena yang sering kita alamin adalah diesel itu powernya terlalu buas. Dan sering banget gue ketemu mobil dari tempat lain itu busnya ketinggian. Tadi kan kita juga baru ngerjain ya. Dikasih bus non IR 1,5 bar.
Itu pun belum kita hidupin retarder, kalau dikasih beban lagi bisa 1617 dan ternyata powernya kan under itu sebenarnya. Jadi gua akan mengoffer Eco Tune, jadi tune yang lebih ekonomis, di mana tapi jangan salah dulu. Eco Tune harga remapnya sama, ya nggak lebih ekonomis harga remapnya. Tapi gua lebih ke arah naikin secukupnya aja, nggak nyampe titik, nggak ngeluarin semua potensinya, tapi lebih ke arah biar mobilnya tetap nyaman. Terkadang kayak kita Innova Power Gain 100 Nm bro, itu digas aja gecol-gecol, bannya nggak mendukung nggak juga mendukung. kan. Jadi daripada orang jadi harus upgrade ban, upgrade apa, ya gua akan bikin lebih mild versionnya lah. Sebenarnya keluhan customer yang mungkin udah berumur ya, Lek, ya. Iya. Digas dikit terlalu galak, jadi nggak bisa nyesuaiinnya, agak sulit nyesuaiinnya. Agak susah ya. Jadi terkadang malah turbolek itu membantu mereka nyetir pas macet-macetan. Ya cuman nanti dengan Ecotion kita harapannya kita bisa mencakup ke customer segmen yang lebih berumur. Jadi biar nggak cuman kita ngelayanin anak-anak muda, generasi milenial Semua dan segmen Gen Z. ada tersikat ya. Iya, jadi kita mau membuat segmen khusus untuk customer yang lebih berumur. Jadi biar nggak selalu dibilang dibikinnya kenceng cumi doang, tapi kita juga mikirin comfort buat orang yang family man banget gitu lah. Setuju. Ya. Ini balik lagi ke topik nih. Kalau misalnya lu remap, apa aja yang bisa diubah dari si mesin diesel, apa aja yang bisa diubah dari mobil bensin, NA atau turbo? Perbedaannya itu apa aja? Yang lu ubah deh. Karena banyak banget, kan gue sempat jadi admin juga. Jadi banyak banget yang nanya, ini yang diubah tuh apa aja? Include apa aja? Harga remap tuh include tune up kah? Tune up-nya sama kah? Atau gimana? Intinya remap kita itu sudah include dyno dan fine tuning untuk yang di HQ. NA simple. NA gue cuma main ignition timing, gue rapin fueling, gue rapin VVTi. Karena paling optimalnya di situ kan, karena Optimalnya yang di paling sana. bisa dioptimalin ya. Betul. Dan perubahan paling jauh itu di VVTi. Lalu kalau mobil turbo sama kayak mobil NA, cuma ditambah ada boost pressure sama wastegate duty cycle-nya, WGDC-nya. Kalau turbo dia completely different. Kayak yang gue tadi jelasin, gue selalu mainin dari fueling dulu, naikin boost, fueling lagi, naikin boost. Nah, cuman terlihat simple, tapi fueling itu ada dua, bisa dari injector duration, bisa dari CRP. Kalau untuk boost bisa mainin dari wastegate duty cycle, mainin dari boost target, bisa mainin dari torque request. Dan ada persamaan di 3 mobil tersebut, ada yang namanya driver request atau driver wish map. Ya, requested torque, pedal map, ya kan, torque limit, boost curve, power curve-nya. Nah, itu limiter semua. juga digeser. Limiter juga digeser. Jadi banyak yang salah kaprah loh, yang limiter delete nggak ada. Delete limiter bukan digeser. Nggak ada delete limiter. Lu limiter speed aja sebenarnya digeser sampai titik tidak mungkin tercapai gitu. Kayak Brio gua set ke 255 km/jam. Ya nggak mungkin Brio nyentuh 255 gitu kan. Berarti Kayak, bukan ilangin limiter kan sebenarnya, digeser ke titik yang ini. betul, kan? kayak BMW gua set ke 511 km/jam. Nggak mungkin BMW lu bisa lari 500 km/jam gitu loh. Itu buat speed. Kalau RPM? Kalau RPM geser itu tergantung limitasi engine. Kalau lu udah ganti pair clap dan udah mendukung, power band-nya juga belum turun, itu bisa gua geser. Diesel aja bisa gua geser. Tergantung turbo yang dipakai. Iya, banyak kan. Tapi kalau power udah turun, percuma lah lu extend. Orang di dyno aja untuk kalau udah power turun susah, berat kok. Kalau diesel bedanya? Ya, Dia beda kan, parameter yang ada di ECU-nya beda kan? Beda, yang kayak gue bilang ya ada injector duration, ada CRP. Tapi common rail pressure. Intinya ECU itu mengontrol semua komponen yang ada di engine lah. Jadi sesuai dengan mekanisme engine-nya aja. Kalau engine-nya kayak diesel ya ada common rail, ya common rail pressure. Kalau bensin turbo kayak yang udah direct injection, CR-V turbo, Civic turbo, direct injection ya dia ada direct injection pressure. Mazda udah direct injection, ada direct injection pressure gitu loh. Intinya kalau parameter bukan tergantung tipe-tipe mobil ya, lebih tergantung komponen dan teknologi yang ada di mesin itu. Tergantung ECU-nya sama tergantung mobilnya kan balik lagi. Kalau ngomongin gain-nya, paling enak, paling kecil? Aduh susah karena
kita harus tahu dulu dari pabrikan itu gimana. Lu contohnya kayak Nissan naiknya CC mau segede apapun naiknya cuma 3 HP karena dari sana udah optimize. Coba lu Nissan lu isi Pertalite ngelitiknya kayak gimana. Kayak gitu lah. Iya lagi. Konsepnya kayak gitu. Jadi bukan tergantung potensi mesinnya, tapi lebih seberapa banyak yang di down tune sama pabrikan. Berarti balik lagi kan, paling yang biasa customer nanya tuh kan kita selalu kasih estimasi buat mobil NA itu gainnya sekitar 7-15%. Itu Balik estimasi yang estimasi kita ngomong kasar kan? estimasi kasar, best practice lah. Itu. Jadi harus dilihat lagi ada dari dyno. Harus dari dyno. Dan dari seberapa sehat mobilnya. Kalau udah rubah-rubah knalpot, makanya komponen mobil itu harus diperhitungkan dengan baik karena saling setuju. ngefek. Terutama knalpot sama filter ya. Iya, filter udara lu open filter, kalau lu nggak bikin dengan baik, pipanya kepanjangan itu juga ngaruh sih ke power band. Scalingnya ya, lumayan repot ya. Lumayan ribet ya. Di beberapa mobil mana susah banget. Tapi paling enak ngerjain yang turbo kan sebenarnya kan. Ya, karena betul. gainnya dilihat orang gila gainnya jauh banget kan bedanya. Betul. Kan? Dia selain gainnya gede, power bandnya bisa gue bikin yang gendut. Gitulah. Jadi kesimpulannya, menurut lo lebih worth mana? Diesel, bensin? Tetap sih kita sebagai bengkel remap kita nggak bisa rekomenin orang beli mobil apa sih. Balik lagi emang tergantung kebutuhan orang ya. Tergantung budget, tergantung mindset. Ya. Itu yang penting mindset dulu dah. Gak usah ngomongin lu mobil apa mau kenceng. Ini lu mindset lu dulu, lu siap nggak? Mental lu siap nggak? Jangan nanti udah beli diesel karena kita bilang maintenance-nya tinggi. Nah, kita bilang diesel kenceng, lu beli diesel tapi maintenance-nya tinggi. Lu sengaja bela-belain kata kita irit tapi lu beliin mobil petrol NA nanti bilangnya lemot. Jadi nggak bisa sih. Tergantung mental, tergantung gaya berkendara, banyak faktor. Jadi tergantung kaliannya sendiri. Tapi kalau dari gua sih, gua tetap diesel sih. Diesel. Tetep Karena diesel. paling worth. Bukan paling worth doang, malahan orang luar negeri tuh pada bilang diesel is the future. Kenapa jadi diesel masa depan? Bukannya mobil listrik gitu? Enggak. Jadi segimanapun ke depannya itu selalu ada mesin ICE, internal combustion engine, sama mobil listrik. Mobil listrik itu nggak bakal stand alone, nggak bakal. Yes. Bahkan kan konon orang-orang ilmuwan Jepang aja pada bilang emisi yang dikeluarkan saat membuat listrik untuk ngecas mobil listrik itu sebenarnya emisinya lebih tinggi daripada mobil internal combustion. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ke depannya kan teknologi itu makin maju, mobil listrik bisa makin efisien. Tapi kalau misalnya dibandingkan di topik kita ini antara mobil bensin atau diesel, feature-nya diesel sih. Soalnya lu lihat aja sih mobil bensin aja kan orang sekarang mentok di Euro 4, Euro 5 nih. Itu pun ngakalnya cuma dari katalis. Tapi kalau misalkan diesel udah sampai Euro 6 ya, macam ya. Pakai AdBlue lah, pakai DPF lah, ya kan dia kan pakai urea untuk menguraikan lah emisi-emisi jahat. Jadi menurut gua diesel itu akan menjadi future dan inovasinya pasti ada yang bagus-bagus deh ini. Iya sih sekarang sekelas Palisade aja udah bisa silent itu. Bisa silent bener-bener kayak mobil bensin, bener-bener lu gas aja nggak ada gerungnya sama sekali. Iya. Jadi ya diesel sih inovasinya lagi gacor banget. Jadi gua gain dari remnya pun jauh banget ya. Jauh dulu dibanding mobil bensin. Lu mau modif kayak GD atau apapun partnya lebih murah dibanding lu kayak Civic Turbo, beli turbo 22 juta bro. Lu kalau ini kan pilihannya banyak gitu loh. Jadi selagi gue melihat tren yang ada mungkin selama 5 tahun ke depan kayak diesel tetap masih juara ya. Tetap juara. Oke, jadi kesimpulan buat podcast kali ini tuh lebih worth mana menurut kita lebih worth diesel. Tapi balik lagi, maintenance-nya lumayan tinggi karena olinya 8 liter, Bos. 8 liter. Nggak bisa bohong. Lu flashing matic 12 liter, Bro. Jadi kalau lu pakai Amsoil ya kan, lu ngambil yang signature line-nya itu paling bagus Amsoil sih. Iya. Per liter 280.000 ya, lu 8 liter lu kali sendiri lah. Minimal 2 juta oli mesin doang. Per 5.000. Kalau gua ya, segimanapun dia bisa ngaku long drain 10.000, gua tetap rekomend per 5.000. Paling aman. Paling aman, paling safe. Nggak ada salahnya lu ganti oli. Setuju. Jadi semoga di video ini menjawab kebutuhan kalian. Kalau kalian lagi nyari mobil, tapi balik lagi tergantung budget kalian. Dan mindset. Nah. Mindset terus, Bos. Mindset itu penting, guys. Oke, jadi buat kalian yang suka podcast kali ini, semoga
kalian suka sih, wajib lah kalian suka lah. Dan Tolong komen juga dong podcast apa, ide apa yang harus kita bahas lagi mengenai remap, seputar remap, dunia remap. Atau subscribe kita mau juga. undang siapa, kalian komen di bawah. Subscribe dulu. Paling penting itu. Subscribe sama tombol lonceng hidupin. Soalnya kita mau sering memberikan podcast edukasi, jawab-jawab Q&A kalian. Dan nanti kita invite lah orang-orang. Jadi nggak cuma di bidang remap, tapi di bidang otomotif. Semuanya. Nanti kita undang. Oke, stay tune terus di podcast Roket. Poket.